rekan menyaners, mohon maaf terlambat 15 menit karena Presiden Atlantis kewalahan menembus Catur Pratala ke Panca Pratala. Jadi Jakarta minggu ini sangat macet sekali. Mohon izin untuk menginvite Mas Agung. Nah, ini Mas Agung. Nah, ini Mas Agung sudah hadir. Kita tunggu Mas Halo Agung Pak. connect. Halo Mas Agung. Ya maaf Aduh. telat saya tadi gara-gara kena macet parah banget dari ini. Ya, kita udah khawatir Mas. Beberapa kali rekan-rekan WA kita pikir gagal. Saya bilang Mas Agung sedang menembus dari apa namanya Catur Pratala ke Panca Pratala Mas ya. Waduh, ya. Jadi ini gara-gara di IG ini Mas Ari Surya Atlan ini nulis katanya salam kalem, keluarga leluhur menyan, kalem, makanya jadi kalem semuanya. Mbak Nila Arifin bilang Pikachu, ini sepuh kangen cucu. Nah, jadi akhirnya kita juga Wih, terlambat, ini makanya istilah hati-hati baru. kalau tulis komen itu bisa terjadi beneran, Mas. Nah, eh, Mas Agung, ini kita akan meneruskan obrolan kita ya. Malam ini Mandala Jagat Maya 456 karena 5 panca 6 sat. Nah, ini masih ada lagi Mas ya. Jadi setelah ini nanti yang ketujuh Mas ya. Ya, ketujuh. Sabto Oke, Pratolo. Ya. oke. Jadi izinkan saya memulai slide ini dipersiapkan oleh Mas Iwan dan Mas Nogo. Kita ke episode 41, Mas. Nggak terasa, berarti sudah 10 bulan ya, Mas Agung. Ya, 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 10 bulan. Ya. oke. Mas Agung, ini saya terima 27 slide, cukup banyak ini. Jadi kita langsung aja, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin Dua nanti puluh di tujuh atau waktu 29 Zoom aja. Pak? 27 apa 29 ya? 29? Oh, oh ya, oke, kita mulai Mas. Ini banyak sekali rekan-rekan yang bahkan ada yang dari Antikong Mas. Ini ada Wow. Antikong, Denbei Sastrowardoyo. Nah ini saya jadi kangen kopi pangku nih di Antikong. Oke Mas, kita lanjutkan eh, bahasan kita. Jadi kita membahas yang panca dan sat Mas ya. Ya, Betul Mas ya. 5 dan 6 ya. Oke. Eh, nah ini mengerikan sekali ini Mas bahasan kita. Jadi rekan-rekan yang nggak bisa tidur atau yang lagi makan sebaiknya dihentikan dulu makannya karena nanti ada gambar-gambar yang mengerikan. Nah ini apa ini Mas? Kok bisa dinamakan Langsung ke situ jagat ya Pak. cilaka sama apes ini? Kenapa Mas panca ini? Apa berarti panca ini jelek? Eh, jadi kalangan berkasaan itu kan dibagi dua Pak. Yang bagian mongso kolo sama kolo mongso. Nah, yang mongso kolo itu ada di panca, yang kolo mongso itu ada di sat. Dikatakan mongso kolo itu kan memang mereka yang bagian di mangsa sama kolo kan, makanya di sana itu tempat yang serba bentuknya sangat aneh gitu, sangat tidak beraturan karena memang mereka terbiasa. Saya juga bingungnya kenapa mereka tahan di sana gitu, padahal mereka itu cuma jadi bulan-bulanan dari yang kalau mongsonya, sehingga ada banyak dari mereka yang bentuknya tuh nggak jelas gitu loh. Jadi seperti tinggal jerangkong doang, atau tinggal kepalanya doang, atau tinggal badannya doang gitu. Makanya ada gunung kecingis itu kan yang tinggal kepala doang, ada gembung tinggal tinggal badan tanpa kepala dan sebagainya. Itu kan karena memang sebagian dari fisiknya mereka itu sudah dimangsa oleh atasannya itu. Nah, itulah yang ada di daerah sana. Makanya kalau dari pihak kita itu menamakan daerah
uh, Ponco Pratolo dan Sat Pratolo itu sebagai jagat ngelus dodo gitu, karena tempat ini kok aneh banget gitu loh, dan sangat sangat sebagai tempat yang nggak ada yang namanya keadilan di sana gitu, dibandingkan dengan yang di atasnya itu kan ada kayak peradaban, masih ada titik kebaikan. Kalau di sini ini serba serba aneh gitu. Dan makanya daerah ini juga disebut sebagai daerah Pasetran Gondolayu ya, atau Pasetran Gondomayit, itu ada di daerah Ponco sama Sapratolo gitu. Gitu Pak, karena ini Hmm. tempatnya bekasaan di situ. Oh, pantes ini medeni. Mas, ini saya bacain dulu lengkapnya. Jadi di Arcapada atau bumi, Panca Pratala, lapisan bumi yang kelima, dan Sat Pratala, lapisan bumi yang keenam, ada di antara Catur Pratala dan Sapta Pratala. Nah, ini bagi rekan-rekan yang baru gabung, karena saya lihat ada nama-nama baru untuk merefresh. Gabungan dari Panca Pratala dan Sat Pratala ini disebut sebagai jagat ngelus dada atau jagat memedi, Mas ya, tadi ya, Mas ya. Iya, iya. Nah, karena di sini sangat bertolak belakang dengan keindahan yang terdapat di Eka Pratala dan Catur Pratala. Sampai Jadi, Catur Pratala. Bukan dan, oh Eka sampai, Pratala, Dwi Pratala, Tri Pratala sampai Catur Pratala ini bertentangan banget sama itu. oh bertentangan. Dalam pewayangan, gabungan dari Panca Pratala dan Sat Pratala inilah yang disebut Pasetran Gandalayu atau Pasetran Ganda Mayit ini, Mas ya. Ya, Oke. Apa ini yang disebut kuburan, Mas? Bukan ya? bukan Pak. Bukan Kan ya? kuburan ada di atas kan, ada di daerah kita kan malahan. Kalau itu jauh di bawah, jauh di bawah. Oh. Kita ini kan di atas terus masih melayang, maka dikatakan Nusa Kambangan itu kan karena kita melayang di atas Dwi Pratolo kan Pak. Oh. Makanya kenapa kita tapi ya karena mungkin salah sebut sehingga Nusa Kambangan akhirnya cuma dijadikan nama satu pulau kecil di selatan Pulau Jawa. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan Nusa Kambangan itu kan Nusa itu pulau yang sedang mengambang, yang mengambang di atas Dwi Pratolo, yaitu tempat kita ini, gitu, yang dinamakan Hmm. dengan Dwi Pratolo. Berarti Itu Nusa Pak. Kambangan itu sebenarnya lebih luas, Mas, dari yang Lebih kita lihat luas. Ya, sekarang. ya bumi yang bisa kita lihat ini ya namanya Nusa Kambangan. Gitu. Oh. Oke, oke, oke. Dan saat ini Nusa yang tempat mengambang ya. ya pulau yang Iya, mengambang. iya. Nah, ini kan namanya kan jagat cilaka atau jagat apes, Mas. Nah, Ciloko. kalau Ciloko. Nah, kalau sekarang ini zaman pandemi, kita kan hidup di Eka Pratala, tapi kita lagi sedang apes. Nah, ini apa Panca Pratalanya ini bisa berbalik, Mas? Naik atau kita yang tenggelam ke jagat itu kok ada jagat apes ini, Mas? Enggak. Jadi untuk saat ini memang beberapa dari Ponco Pratolo memang ada di sini. Beberapa dari Sat Pratolo juga lagi ada di sini. Maka itulah tujuannya dari Kilora Sabdo Kalau Nagi Janji itu kan untuk mengembalikan itu kan Pak. Nanti akan dibukakan pintu melalui Catur Pratolo supaya mereka narik momongannya balik ke tempatnya masing-masing gitu. Nah, makanya dengan mulai beberapa gerbang Catur Pratolo ini dibuka, makanya kan mulai banyak orang kesasar. Seperti yang kemarin itu ada beberapa kendaraan tiba-tiba masuk ke tempat yang tidak dikenal terus tahu-tahu di tengah hutan gitu kan, di tebing, di mana gitu. Itu kan cerita yang beredar tuh hanya kayak fenomena gunung es ya. Jadi berita di lapangan itu mungkin cuma satu dua yang diliput, tapi sebenarnya ada banyak kasus seperti itu. Jadi Hmm. ini memang tujuan dari yang Sepuh Sabdo Palon kan untuk itu Pak, mengembalikan dari yang mereka seharusnya berada di Poncol sama Sat supaya kembali ke sana. Jadi ini tak lagi ditunggu saat yang tepat untuk membuka itu. Nah, tapi mereka Hmm. yang mau menuju ke sini kan nggak sabar kan gedor-gedornya itu, makanya gempa sana sini itu. Oke, lanjut Pak. Hmm. Oke, kita teruskan slide berikutnya. Nah, di Panca Pratala juga dikatakan tempat mangsa kala atau makhluk yang jadi mangsa para buto. Semua jenis makhluk di sini adalah jenis karnivora. Ya, Dunia asalnya para berkasaan, kecuali Aldaka karena perannya dalam membantu para leluhur dan alam
dan semesta, maka Aldaka telah terpulihkan di Eka Pratalakan. Gimana Mas ini Mas? Penjelasannya gimana nih? Jadi kan kadang-kadang kita salah ya melihat makhluk bertanduk itu dianggap sebagai setan. Tapi ini versinya beda loh Pak ya. Jadi makhluk bertanduk untuk versi Atlantis itu dianggap bukan setan karena mereka justru yang membantu manusia dalam melakukan apapun saat di tempat mereka, dan termasuk di leluhur kita di zaman Majapahit. Makanya Majapahit ya, bukan Majapahit. Makanya ada beberapa nama pangeran zaman dulu itu sampai menggunakan namanya mereka kan. Ada yang namanya Mahesa Kanigoro. Mahesa itu kan kebo kan, kebo Kanigoro gitu kan. Itu sampai itu kan hanya untuk memberikan suatu penghargaan kepada mereka bahwa mereka sudah banyak membantu kita sehingga sampai seorang pangeran pun diberi nama seperti itu gitu kan. Ada itu golongan Aldoko. Kalau kita ngomong golongan Aldoko itu adalah golongan yang punya tanduk gitu. Tapi untuk golongan perkasaan yang bertaring dan sebagainya itu memang tidak diizinkan untuk di sini. Seharusnya mereka harusnya ada di golongan Ponco sama Sat. Cuman yang di Ponco itu adalah mereka yang akan dimangsa oleh yang di atasnya, ya di bawahnya, tapi mereka ngomongnya di atasnya gitu karena oleh Betari Sundolo kan memang sudah dibalik seolah-olah mereka itu merasa di atas padahal mereka merasa di bawah gitu kan. Nah, tadi yang kecuali Aldaka ini apa Mas? Saya belum jelas ini. Terus hubungannya dengan Eka di Eka Pratalakan ini apa? Mereka memang saat ini sedang ada di Eka Pratala kalau golongan Aldoko. Aldoko itu makhluk yang bertanduk, Pak. Jadi seperti kebu, manusia kebu dan sebagainya gitu ya. Jadi apa ya kalau di barat namanya itu kalau di Jawa kan nyebutnya itu adalah Aldaka. Aldaka itu ya jenis kayak manusia berkepala kebo atau kayak manusia berkepala kambing dan sebagainya, itu adalah golongan Aldaka gitu. Dan memang jenis mereka banyak digunakan oleh kerajaan Atlantis untuk dipakai sebagai pasukan khusus, pasukan yang utama ya, karena mereka kesetiaan mereka sangat luar biasa dan tidak pernah ganggu. Tapi bahkan apakah ini juga oke Mas, silakan Mas, silakan. Makanya zaman dulu bahkan nama-nama mereka dipakai untuk nama-nama para pangeran zaman dulu kan. Ada Mahesa Kanigoro, ada Mahesa Kenongo, ada Lembu Ami Seso, ada Lembu Ami Luhur, ada ya banyak banget kan. Gitu. Tapi kan ini sebenarnya bentuk beneran atau kiasan Mas? Artinya kan beneran. Oh. Beneran. Memang makhluk itu banyak Pak, dan ini masalahnya kan bagaimana kita bisa melihat mereka apa enggak gitu kan. Tapi sayangnya kan penglihatan kita itu terbatas. Bukti penglihatan kita terbatas itu misalkan kalau Pak Marius dari luar rumah ngelihat ke rumahnya Pak Marius gitu, misalkan lihat pintu, terus diukur pakai tangan gitu paling cuman segini gitu kan. Itu kalau kita cocokin dengan pintunya Pak Marius, itu ada berapa persen sih yang nggak kelihatan sama Pak Marius sebenarnya? Iya kan? Seperti kita lihat gedung bertingkat gitu, kita dari jarak jauh kita ukur ya cuma segede ini. Artinya ada berapa persen sih yang nggak bisa kita lihat? Sangat banyak kan Pak, di atas 90% kan? Iya, itu belum masalah karena pembatasan spektrum warna yang bisa kita lihat. Nah, ini semua kan harus dibuka secara bertahap ya teman. Emang ada yang bertanya saya perhatikan ada yang bertanya sudah sampai sekian kok belum ditunjukkan sama sekali tentang tata cara bagaimana melihat itu. Di sini ada dua masalah Pak, bahwa yang pertama kita dalam membuka suatu hal yang sifatnya rahasia itu memang tidak bisa kita terbuka seperti ini ya. Jadi harus kita hanya bisa bicara empat mata, dan untuk hal seperti ini hanya jika diizinkan oleh leluhur. Jadi kalau misalkan ini kan problemnya kalau hal seperti ini kita ungkap itu ada banyak masalah kan Pak. Masalah yang pertama itu adalah nanti jika mereka merasa yang mengerti terus kemudian merasa tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di mereka percaya, nanti jadi masalah baru kan. Jadi memang kita tidak membuka secara detail, tapi kalau misalkan
mencermati dari pertama sampai sekarang, itu kalau nggak salah udah 3 kali saya ngucapin bagaimana cara ngeliat itu gitu. Cuman kalau nggak pernah mau melihat lebih detail, membaca mencermati satu persatu ya tidak tahu. Kalau nggak mau cermat Jangan ya. mas, jangan Karena mas. ini, Nanti kalau takutnya ketemu yang cantik kayak yang kemarin tuh nggak mau balik mas. Jangan, jangan. Jadi kita ini apa konten di luar tanggung jawab kita kalau ada yang eksperimen-eksperimen gitu mas. ya, Jangan diajarin mas. ya kan memang tidak kita buka secara total. Cuman untuk teman-teman yang kemudian pengen bertanya uh, empat mata ya monggo. Tapi ya kalau kita punya waktu ya, karena kita juga bekerja, punya kesibukan, punya macam-macam ini. Jadi tidak bisa kemudian mereka pengen terus kemudian mereka datang terus kita harus nemuin itu kan nggak ini ya Pak ya. Oh, kita juga nggak minta dibayar kan, kita juga nggak minta apa-apa kok. Jadi ya kita menceritakan sebatas apa yang boleh diceritakan gitu kan Iya. oleh yang kita gitu. Jadi bukan semuanya harus dibuka di sini enggak. Ya sangat salah lah kalau misalkan di sini bertanya ini kok belum dibahas berarti nggak pernah nyimak ya atau nggak bisa nyimak itu ya. Oke, Mas, kita teruskan Mas. Ini udah Ya, 16 menit loh, Mas. Berikutnya. Nah, ini tanaman. Jenis tanaman pun juga termasuk karnivora, Mas. Nah, iya, ini berarti pemakan ini, Mas. iya, Daging juga, Mas. iya, iya. Di sini kan juga ada, tapi sebenarnya itu yang aslinya dari sana, yang dibawa ke sini gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Wah, Gitu. serem amat, Mas. Ya memang itu tempatnya yang paling serem di Arjopodo ya itu memang. Makanya kita harus terpisah dari mereka, bukan kita bergabung sama mereka. Kecuali kalau Pak Hmm. Maris pengen tur ke sana ya monggo loh. Kalau saya nggak mau. Jangan, Mas. Jangan, saya pengen yang sampai catur aja, Mas. Jangan, jangan, jangan. Nah, ini ada bangke juga nih, Mas. Katanya Ya, bangke yang dianggap bau harum ya untuk namanya juga makhluk di pasti Pancapratala. namanya juga sudah pasitron gondo mayat Pak. Gondo itu kan bau ya, bau nggak sedap gitu kan, bau bangkai. Tapi di sana itu dianggap sebagai hal yang paling wangi karena memang ya itu jagat kualik Pak. Makanya jagat Ciloko, Hmm. dikatakan jagat Ciloko, jagat apes, ngelus dodo itu ya karena memang tempat yang aneh bagi kita gitu. Makanya kalau ada yang pengen menuju ke sana itu aneh sih. Tapi monggo loh kalau semua ke sana ya kita nggak ngelarang. Oh, oke, kita teruskan, Mas. Slide ke-6, Mas. Hampir semua makhluk di Pancapratala hidup di bawah tanah dan mayoritas jenis serangga berukuran besar, Mas. Ya, itu yang ini ya. Eh ya, karena mereka kan harus menghindari kalau mongso toh, Pak. Gitu ya. Jadi untuk yang beberapa dari mereka kan kemudian sudah mulai hilang dan sudah mulai ini kan, sudah mulai habis yang di atas. Karena ya dimangsa terus sama atasnya. Atasnya ini memang Hmm. kurang anu banget sih Pak. Emang geragas bener. Atasnya mereka itu berarti bawah bagi kita ya. Hmm. Ya itu. Atasnya mereka itu bawah bagi kita. Jadi bawahnya mereka itu, bawahnya jadi yang di saat ini benar-benar buas banget Pak. Hmm. Oke, Mas. Eh, nah, ini ada hewan terbang, Mas ini. Kok ada hama terbang yang bisa merusak kehidupan di Eka Pratala sampai Tri Pratala juga ada di Panca Pratala ini, Mas. Iya, itu yang serangga tadi, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak cermat, kita kadang-kadang kan ini kan, seperti serangan serangga yang tiba-tiba belalang yang tiba-tiba muncul mendadak di daerah Afrika kemarin yang kemudian sekarang mulai ke utara. Itu yang pelihara siapa gitu loh. Bisa sebanyak itu tiba-tiba muncul gitu. Itu kalau nggak ada yang nyetor dari sana kan nggak mungkin kan. Catur Pratala dari yang ada di Afrika dibuka, baru mereka bisa terbang ke sana gitu. Hmm. Gitu. Jadi di sini kan sebenarnya ada banyak makhluk ya. Sebenarnya ada banyak hal kok Pak yang kita tuh bisa melihat koneksi antara Eko, Dwi, Tri, Ponco dan seterusnya itu, Catur Ponco dan seterusnya itu
dari Eko Pratolo sebenarnya kelihatan. Misalkan seperti di daerah timur Cibubur itu ya, itu yang berhubungan dengan Tri Pratolo ya. Misalkan daerah timur Cibubur itu ada daerah yang sering didatangi monyet, bahkan monyetnya ada yang gede Pak, ada yang segede orang gitu. Masyarakat bisa cerita gitu. Jadi ya problemnya di daerah timur Cibubur itu kan tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk mereka makan dan sebagainya. Berarti harusnya ada yang ngopeni makan mereka kan, ada yang ngempani makan untuk mereka kan. Itu mereka dapat makanan dari mana gitu kan. Dan makhluk itu tiba-tiba monyet-monyet besar itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang gitu. Dan kalau dicari nggak akan ketemu, tapi tiba-tiba nongol dalam jumlah banyak terus tahu hilang. Dicari juga nggak ada. Itu kan banyak terjadi Pak. Bukan hanya di daerah dekat Cibubur, ada banyak lokasi seperti itu. Cuma masalahnya kan nggak pernah dibahas, gitu kan. Dan kalau di luar negeri juga sering ada fenomena itu juga termasuk. Iya, termasuk. Ini juga. Iya, termasuk. Ya, tapi kan tidak semua makhluk itu dari Ponco sama Sat kan, tapi ada yang dari Dwi, dari Tri, dan dari Catur itu ada yang ke arah kita, terus kemudian kadang-kadang sengaja dilepas di sini, kemudian ditarik balik lagi, itu kadang-kadang ada. Seperti di daerah ini, apa namanya, lereng Gunung Ciremai, itu kadang-kadang kan ada yang dikatakan seperti satu burung, kok di dekat Waduk Malahayu Tegal, itu kan pesawat Tegal itu ya. Itu sering kelihatan ada kuda terbang di sana kan, lengkap pakai sayap dan sebagainya itu kudanya itu. Itu kan memang sengaja dilepas terus ditarik balik lagi gitu kan, hanya untuk menunjukkan bahwa ini bukan mitos, mereka ada gitu loh, ini bukan gaib, mereka ada ya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini ada makhluk kecil juga Mas ya, sejenis virus dan bakteri yang mengganggu, berasal dari Pancapratala. Nah ini termasuk ini apa dari mereka Mas? Iya termasuk, itu termasuk dari sana. Termasuk dari sana, karena memang sesuatu yang mengganggu di kehidupan dari Eko sampai Catur itu memang dari sana. Memang jagatnya pengganggu Pak itu. 5 sama 6 itu daerahnya pengganggu. Makanya kan memang harus diberantas ya. Harus diberantas, termasuk dibukanya Sungai Berantas. Iya. Nah ini kebetulan saya punya Mas ini, nah seperti ini mirip ya. Nah ini makhluk kecilnya seperti ini. Jadi ini tadi saya ambil dari Pancapratala ini. Tadi waktu Mas Agung terlambat tadi ini saya ambil. Wis macet parah ya Pak tadi, mobil saya nggak bisa gerak tadi sampean. Oke Mas, kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk menjaga makhluk di Pancapratala atau jagat cilaka, maka diturunkan Sang Hyang Batari Drampalan. Saya baru dengar nih namanya, Mas. Iya, banyak orang yang ngomong begitu sih, Pak. Emang penjelasan tentang Ponco sama Sat itu paling banyak yang dihilangkan di banyak serat-serat kuno kita. Nah, kecuali kalau mempertanyakan kepada leluhur ya pasti akan diberitahu. Itu namanya Drampalan. Jadi beliau yang menjaga supaya makhluk yang ada karena makhluk di Ponco Pratolo ini selalu dimangsa oleh dari Sat Pratolo, maka beliau menjaga supaya masih bisa ada, paling tidak ada yang tersisa lah, masih ada kehidupan di sana gitu. Itu yang bagian menjaga, sehingga kalau di Ponco sudah mendekati kepunahan, maka beliau yang akan mencegah supaya tidak ada yang dari Sat menuju ke Ponco Pratolo gitu. Oke Mas, ini saya coba cari curi dari museumnya Mas Doni ini Banowati bukan Mas ya? Bukan. Yang cocok ada. Terus ini Betari Durga Mas, yang kemarin itu saya bilang yang anaknya Betara Guru ini juga bukan ya? Bukan, bukan anaknya. Salah semuanya ya? Makanya Batari Drampalan ini kok saya cari-cari di museumnya Mas Doni nggak ketemu tadi di KKI Mas. Memang nggak mudah nyarinya Pak. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Nah, tugas Sang Hyang Batari Drampalan menjaga para mangsakala
dan kala mangsa. Loh, ini dibalik Mas. Mangsa kala dan kala mangsa agar kehidupan bisa berjalan di jagat cilaka. Ini apa Mas? Iya. Mongso kolo itu kan berarti yang dimangsa toh Pak. Kalau kolo mongso kan buto yang memangsa, yang memakan. Kalau mongso itu buto yang memakan, kalau mongso kolo itu makhluk yang dimakan. Gitu. Nah itu tugasnya Bathari Brambalan untuk menjaga supaya mereka itu masih ada. Jadi bagaimana supaya yang dimangsa itu supaya tetap ada terus gitu loh, dalam jumlah yang memenuhi gitu. Sehingga makhluk dari Ponco sama Sat ini supaya tidak pergi ke Eko Pratolo sampai Catur Pratolo karena bisa ganggu. Kecuali kalau orang yang berada di Catur sama dari Eko sampai Catur yang ngambil mereka sendiri ya, itu lain ya masalahnya. Tapi jangan sampai mereka dengan sendirinya yang pergi ke tempat kita gitu. Karena banyak juga dari tempat kita yang ngambil mereka karena digunakan untuk sesuatu, nanti penjelasannya ada di bawah. Oke. Kita teruskan Mas ya. Nah, di slide ke-11 ini Mas Nogo bilang di jagat cilaka ini sayangnya keadilan jadi sesuatu yang mustahil. Karena makhluk di sini justru terbiasa dengan aturan yang aneh yang sedikit-sedikit dihukum. Berbuat baik meskipun sangat banyak kebaikan yang dilakukan belum tentu mendapat hadiah. Tapi kesalahan kecil bisa membuat kebaikan sia-sia. Nah ini kok kelihatannya nggak ada keadilan Mas? Emang nggak ada. Wong daerah itu namanya jagatnya memedi yo. Memedi itu kan emang apa-apa sifatnya hanya ditakut-takutin toh Pak. Aturannya aturan yang sifatnya nakut-nakutin, bukan aturan yang sifatnya membuat orang supaya membuat makhluk di sana supaya sadar bahwa itu benar atau salah. Tapi yang penting kalau di sana kan aturannya hanya ada dua kan, bahwa Bathara Kala selalu benar, pasal satunya itu, pasal duanya kalau Bathara Kala salah lihat pasal 1. Kayak waktu ospek. Mas, nah kalau kita sekarang di alam Eka Pratala ini ada ketidakadilan berarti bisa merembes dong Mas, yang di Panca ini. Saya tidak ngomong perkara itu dulu, nanti tidak banyak ada yang tersinggung. Jadi saya ngomong Eka Pratala sama Sapratala aja dulu Pak. Oh iya. Ini mau merasa itu urusannya Kilura Sabdopalon ya, bukan urusan saya. Oh iya. Ternyata Presiden Atlantis tidak terpancing. Ya, saya gagal memancing ini. Presiden Atlantis. Yang Oke Mas, kita teruskan Mas. Panca Pratala termasuk dalam jagat ngelus dada karena sangat kasihan makhluk mangsakala yang ada di Panca Pratala. Ini gimana Mas maksudnya? Nah kurang kasihan apa toh Pak? Mereka itu merasa kewajibannya tuh sesuatu hal yang aneh gitu loh. Disakiti itu sesuatu hal yang biasa untuk mereka gitu. Makanya makhluk di sana tuh kadang-kadang bentuknya nggak wujudnya aneh-aneh gitu karena ya ada yang tinggal kepalanya doang karena badannya udah dimangsa, atau tinggal badannya atau gembungnya doang karena kepalanya udah dimangsa, atau tinggal tengkorak doang karena daging-dagingnya sudah habis gitu, istilahnya jerangkong kan kalau di Jawa. Dan banyak banget ya bentuk-bentuk aneh di sana karena memang ya makhluk dari Panca Pratala itu memang benar-benar hanya merupakan mangsa. Dan mereka selalu mengikuti aturan bahwa mereka tidak boleh yang namanya diajak berunding gitu kan, nggak boleh berunding, nggak boleh ini, nggak boleh protes, hanya boleh menerima. Dan tidak boleh ini, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu Sapratala gitu, hanya boleh dimangsa dan tidak boleh protes. Makanya kan kalau Pak Maris waktu itu nanya, kalau kita berhubungan dengan makhluk seperti itu kan berarti kita harus ngadakan perjanjian sama mereka kok. Iya. Sama mereka kok ngadakan perjanjian? Ya nggak boleh lah Pak. Mereka tuh orang yang makhluk yang nggak punya logika untuk ngadakan perjanjian kok, seperti halnya ya logikanya kayak Pak Marius pelihara ayam aja, masa Pak Marius harus ngadakan perjanjian sama si ayam, ayam kamu tak pelihara, kamu minta apa kan, nggak mungkin begitu kan. Ya Pak Marius pelihara ayam itu mau Pak Marius tendang, mau Pak Marius bikin seneng, mau Pak Marius kandang terus, mau Pak Marius banting-banting, ayamnya nggak berhak protes kan Pak. Ya itu kehidupan sana juga begitu, tapi kan kalau di sini ada sisi kemanusiaan yang membuat orang tidak mungkin menyanyiakan makhluk yang ada kan. Kalau di sana memang itu tuh mereka seperti itu gitu loh Pak. Iya. Karena ada yang WA saya Mas, ini dokter Mas yang PhD, dia dari ITB terus gelarnya dari luar negeri, katanya
Mas Agung tuh mengadakan perjanjian dengan Bajul Putih yang ada di Laut Selatan. Itu bener nggak, Mas? Ayo, Bajul Putih kok di Laut Selatan? Bajul Putih kan bukan di Laut Selatan, Pak. Itu ada di Berantas. Ayo, terus ngadain Oh, perjanjian kok ya kayak itu perjanjian apaan gitu? Wong buaya kok diajak ngadain perjanjian? Itu kan ya layak dipertanyakan kedokterannya kalau seperti itu, ke PSD-nya layak oh, iya. dipertanyakan itu. Logikanya kemana dia itu? Oh, iya. Atau mungkin dulu waktu kuliah di perminyakan ITB, Mas Agung pernah nolak cewek karena ini cewek, Mas. Ini yang ini pasti dengerin marah ini saya tanya. Lah, ini kan langsung saya tanyakan. Ternyata udah dibantah Mas Agung bukan pengikut lelembut. Oke, Mas, kita teruskan, Mas. Di sini makhluk terlihat babak belur atau tidak utuh raganya adalah hal lumrah. Wah, ini kok kayak zombie, Mas Ya, ya? yang saya ceritakan tadi toh Pak. Iya. Ya karena mereka cuman dimangsa kok, dibrakoti dan sebagainya gitu harus nerima aja gitu. Itulah Hmm. kehidupan di Pancapratala. Gitu Pak. Ya, ya. Nah, Mas, ini ada kalimat begini nih. Dan anehnya kalau habis dihajar justru mereka merasa bangga, Mas. Nah, ini Iya, maksudnya apa? ya itu yang saya juga bingung di kalangan mereka itu begitu. Habis dipukulin, habis diapa itu merasa bahwa itu dapat kehormatan. Karena ada suatu ajaran yang kebalik. Makanya ketika mereka diambil oleh orang-orang yang ada di Eko Pratolo untuk dijadikan penunggu rumah, terus penunggu apa-apa, mereka tuh kaget dan kemudian sangat setia. Karena mereka merasa di sini kopen banget dan di sana adanya cuma diseksa. Hmm. Oh, saya tahu, Mas. Ini pasti ini ring tinju, Mas. Karena di tinju itu kalau dihajar seneng, Mas. Iya, Ini logo ini aneh-aneh kayak aja kali kayak ini. sasak kering, apa sasak tinju itu ya. Iya, saat tinju. Jadi kalau dihajar mereka malah bangga dapat duit. Nah, ini berarti mereka ada di alam panca pratala. Makanya ring tinju itu ditulisin aja, Mas, itunya. Pakai itu namanya slide itu running back ke panca pratala. Oke, kita teruskan, Mas. Slide ke-14. Alam di panca pratala selalu kelihatan seram karena memang tempat tinggalnya berpasaan mangsa kala. Ini apa, Mas? Ya kayak memang tempatnya agak harus remeng-remeng dan agak gelap gitu Pak. Kalau terlalu terang ya mereka langsung diburu sama yang dari Sat Pratala, mereka langsung habis. Jadi mereka butuh tempat bersembunyi, maka tidak boleh terlalu terang di sana. Dan pencahayaan mereka bukan dari matahari ya, tapi pencahayaan mereka dari Sabto Pratolo, nanti penjelasannya di yang depan. Tapi memang ya tujuannya memang mereka butuh bersembunyi Pak. Hmm. Nah kalau nggak digebukin mulu ya. Hmm. Iya, 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 iya. Tapi kalau di Eka Pratala ada gelap-gelap, mereka juga bisa nembus, Pak. Mereka tuh untuk Jaga. kesini kalau tidak ada yang ngambil nggak bisa. Atau kalau Hmm. pintu catur pratala nggak dibuka nggak bisa. Tapi kalau pintu catur pratala dibuka, karena yang paling sering itu lewatnya catur pratala Pak. Itu dibuka baru bisa Hmm. nyampe ke sini. Oke, Mas. Kita teruskan dulu, Mas. Ini kayak jalan di sebuah hotel Seminyak, Mas, di Bali. Ini ada hotel, masuknya tuh kayak begini. Nah, Hmm. makhluk di panca pratala selalu merasa berada di lapisan tanah kedua. Padahal mereka berada di lapisan kelima. Semua itu karena efek aji kemayan dari sang yang batari Jin juga di catur pratala. Ini apa lagi, Mas? Ini istilahnya kok aneh-aneh. Jadi gini Maksudnya apa? Pak, mereka itu kan sebenarnya ada di bawah. Tapi mereka merasa di atas dari kita karena sama Betari Sindolo kan kemarin udah dibalik kan. Sehingga Hmm. disorientasi seperti itu sehingga orang nggak apa yang ada di sana, makhluk yang ada di sana itu tidak pernah menyadari kalau mereka di bawah. Dan mereka menjadi kerasan di sana karena mereka merasa menjadi makhluk tertinggi kan. Makhluk kedua Hmm. tertinggi gitu. Karena mereka merasa yang dicatur ke bawah adalah golongan apaan gitu. Mereka menganggap Eka Pratala itu bawah. Mereka Hmm. menganggap mereka itu ada di lapis kedua dari bumi, padahal mereka ada di paling dalam. Hmm. Jadi ini kayak
seperti orang bodoh, dia ngerasa paling pinter gitu kan. Iya, Jadi iya. bawah rasa tinggi gitu. Nah kalau Iya. di alam sekarang kita ada orang yang sifatnya seperti itu, berarti sebetulnya dia nggak boleh tinggal di Eka Pratala, Mas. Dia mesti harus diblesekin di Panca Pratala. Orang yang pinter itu merasa bahwa dia lebih tinggi padahal dia. Nah, terus Mas, ini ada efek Aji Kemayan ini apa, Mas? Haji Kemayan itu yang kemarin itu digunakan untuk bolak-balik situasi dan membuat disorientasi lokasi dan sebagainya gitu loh Pak. Oh, oh iya, iya. Seperti yang saya pakai untuk nutupi Gunung Padang. Sehingga waktu Oh, dibuka arah bakal ketemu. oh, wah ini jangan dibahas dulu Mas. Ini masih baik Ya, itu lain sesi nanti lain sesi. Nah, terus ini ada Batari Sindula. Ini apa Mas? Betari Sindula kan batari yang ada di Catur Pratala untuk yang bertugas untuk membalik Oh, situasi supaya yang di bawah merasa di atas dan yang di atas oh, tidak merasa di bawah gitu kan. oh. Kalau gitu, kalau ada orang yang suka membalik-balik atas bawah, kita namakan Sindula aja Mas. Anesu Itu kan. beberapa yang ini mamuk loh nanti. Karena Betari ini Sindula. aneh loh Mas. Ini sin sama dula loh. Sin ini kan dosa ya. Nah, dula ini nggak tahu lah gitu. Saya nggak berani leset. Oke Mas, Oh, kita terus Mas. Ini sudah 36 menit Mas. Oke, slide ke-16. Di bawah Panca Pratala ada Sat Pratala, lapis bumi ke-6. Alam ini juga disebut sebagai jagat rajita atau jagat sikat sikut. Namanya kok bagus banget Mas. yang satunya kan tambahan dari kita, tapi Jagat Raceto itu memang maksudnya nggak jelas kan di sini semua yang membuat kebijakan di sini memang nggak jelas semua Pak. Aturan di sini aturan yang tidak jelas, aturan menangi dewi banget di situ. Gitu. Aturannya kan Hmm. yang saya katakan tadi kan, Bathara Kala tidak pernah salah. Kalau Bathara Kala salah lihat pasal 1 gitu kan. Pasal satunya Bathara Kala nggak pernah salah gitu. Makanya dikatakan Jagat Raceto akhirnya di sana. Hmm. Kalau yang ngendikonya begitu, ora jelas daerah sana itu daerah nggak jelas, jadi jangan didatengin gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kalau terjadi keanehan-keanehan di muka bumi ini sebenarnya tempatnya nggak di sini Mas. Ini pesan-pesan itu Mas. Ada yang membawa ke sini, nah, mungkin energinya itu masih nempel di sini. Oke, kita terusin Mas. Ini lambang Libra ini bintang. Karena Cakratala adalah pusat yang namanya ketidakadilan. Nah, itu Mas. Iya, ya emang iya itu. Sudah dijelaskan tadi kan Pak itu. Ya, oke. Teruskan, slide ke-18. Di Sat Pratala, tempat tinggal para kala mangsa atau pemangsa, maka semua aturan tidak jelas atau tidak cetar, jadi rakto. Nah, ini. Iya, Aneh. tidak jelas karena aturannya semau mereka sendiri gitu. Jadi mereka mau bikin Hmm. aturan apa ya itu yang jadi aturan dan itu Ponco Pratala harus ngikutin. Dan di sana pokoknya menangi dewe, siapa yang menang ya itu yang ini. Tidak pakai aturan sopan santun dan sebagainya, tidak ada di situ. Hmm. Memang jagat nggak jelas banget Pak, maka dikatakan Raceto, nggak jelas. Oke, Mas, kita teruskan Mas. Nah, ini kok kayak di neraka Mas ini. Siksaan dan kesewenang-wenangan jadi hal lumrah di sini. Nah, kalau Gimana, Mas? masalah yang Pak Maris sebut tadi, yang saya belum pernah tamasya ke sana ya. Kalau Pak Maris mungkin pernah ke sana ya saya nggak tahu ya kalau dikatakan sama. Tapi ya inilah Sat Pratolo gitu. Jadi saya tidak membandingkan dengan manapun ya. Gitu Pak. Oke Mas, ini ada tambahan catatan Mas. Jadi Sat Pratala ini adalah yang keenam. Sat adalah bahasa Sanskerta, artinya 6 Mas ya. Nah, Iya 16. tapi saya jadi ingat nih, dalam bahasa Alingis, bahasa Inggris, Sat berarti sedih. Karena keadaan di Sat Pratala memang benar-benar menyedihkan untuk logika akal sehat. Nah ini apa hubungannya Mas? Kok ada kemirikan bahasa Inggris dengan Sang Sekerta ini apa? Yang benar Sang Sekerta atau Sang Sekerta?
Sang Sekerta, bukan Oh, Sanskrit, Sang Sekerta. oh. Jadi Nah, Inggris ini Kalinggis. Nah, ini kebetulan bisa namanya bisa sat. Ini mana mas? kan Mana yang bagi lebih kuat? mereka saat itu artinya sedih kan Pak, bagi mereka karena emang jagat keenam itu jagat yang menyedihkan. Jadi ya nyambung sebenarnya dengan orang-orang Inggris, cuman di sana mungkin pendefinisiannya bukan menjadi angka, tapi menjadi pendefinisian keadaan, gitu. Hmm, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini Panca Pratala dan Sat Pratala hampir setiap makhluk pernah merasakan sesaat anehnya itu dianggap membanggakan, mas. Ya, tadi kan udah dibahas itu tadi. Jadi memang ya seperti itulah kehidupan di sana, karena memang ya yang jadi raja Buto ya Pak. Namanya Buto itu ya namanya Buto kayak gitu kan, Hmm, gitu. Dan ini kita tidak menyinggung dengan peradaban yang ada di kita ya, karena yang di sana memang benar-benar begitu gitu. hmm, oke mas. Nah ini ada seperti ini mas, makhluknya mas. Jadi Ini itu siapa? ini saya mas ini. Ya, Pak itu Marius ya. ya ini jadi ini makhluk yang ada kan tadi kan kebakar mas. Kalau kita lihat di sini kan nah, sama kan mas. Kok bisa? Mas, ini Foto kapan Pak ini? ini dulu mas. Nah ini di belakang saya nih mas. Jadi saya sekarang ini ada di apa namanya di Panca mas. Nih satu sedikit. Jadi nih mas. Nah, ini tadi ini tanaman yang itu tadi mas, tanaman yang karnivora, nah, ini yang apa itu Iya, iya. kebakar gitu kan mas ya. Jadi kita Ya. seperti ini pamer aja mas, supaya menjiwai mas. Rumah Pak Murti gede banget. Kalau dipakai untuk ini ya Pak Marius jalan-jalan nggak akan habis-habis. Oke mas, kita teruskan mas. Buto nih mas ya. Iya, betul Ini kalau. aja jadi makhluk ada Pratap dan Satkala ada Batara. Nah ini mas, mas ya, saya punya koreksi mas. Benar ini kalau ini mas. Ini benar. Ya, Ini dua ini mas betul ya. kalau. Ya, Ini dua ya. matanya dua. Uh, Gak dibayang matanya dua dia. uh, Pak Marius kok putus-putus ya suaranya? itu karena saya di Pancapratala sekarang. Oh, Kan gitu ya. nah, ini Iya. merah. Iya, makanya Nah, dan pantesan ketemu Bedoro Kolo ya di situ. iya, nah ini ada tulisannya mas. Nah, ini Dorokolo, ini asli. Nah itu jadi penguasanya dia mas. Ya, itu penguasanya. Tapi nanti ada yang ngatur di atasnya dia ada lagi. Gitu. Karena kalau tidak dia akan semenang-menang banget sehingga malah akhirnya kehilangan semua mangsanya dia. Maka dia harus diatur juga. Isinya butuh kan ngertinya cuma makan, berakoti, gebuki, gitu-gitu aja kan. Jadi tidak ngerti yang namanya melihara itu nggak tahu. Jadi supaya mangsanya dia nggak habis kan berarti harus ada yang dipelihara. Itu kan dia nggak ngerti yang kayak gitu. Seperti ini yang Oke memberat. mas. Jadi kalau ada orang yang makan orang berarti sebenarnya itu buto mas ya atau rokolo mas ya. Nah, saya nggak tahu, belum pernah lihat soalnya ada kanibal. Oke mas, kita teruskan mas. Ini agar Batara Kala terkendali maka diturunkan sang yang Batari Manikem menjadi menjaga Sat Pratala. Nah ini apalagi mas ini Manikem? Dikatakan manikem itu berarti pakai bahasa ini ya, kawi Pak ya. Kalau bahasa Sanskertanya manikam. Bahasanya Batari Manikam atau Batari Manikem. Itu yang mengendalikan supaya si Bedoro Kolo tadi tidak angsal memangsa saja gitu. Jadi ada aturannya memangsa itu supaya makanannya dia itu ya langgeng, jangan
hari ini dihabisin, setelah itu terus kemudian harus puasa. Nah, tujuannya dari Manikem itu menjaga itu, karena memang ini tidak bisa dihentikan, cuman hanya bisa diatur di satu tempat supaya tidak mengganggu Eko Pratolo dan sampai Catur Pratolo gitu loh Pak. Makanya harus ada yang bisa mengendalikan dia di sana gitu. Nah, inilah tugasnya dari Manikem. Cantik nggak Mas ya? Belum pernah ketemu Pak. Saya kalau itu terus ngaku saya belum pernah ketemu. Jadi di Poncol sama saat ini belum pernah ketemu saya. Jadi maka penggambarannya cuma mencari dari penggambaran wayang. Itu pun karena di petunjuk, bukan karena saya ngarang sendiri. Tapi kalau dari Eko, Dwi, Tri, Catur, ya pokoknya Pak Maris pasti nyerah kalau ngelihat karena cantiknya amit-amit. Apalagi yang dicatur Pak itu modis banget, jadi tidak seperti yang diduga orang itu. Itu paling milenial itu modelnya. Iya. Makanya tadi saya kayak Ruth Gullit tadi Mas. Nah Mas, saya ada satu pertanyaan. Ini Bathara Kala dikembalikan oleh Bathara Manikem, Bathari Manikem. Nah, Bathara Kala itu laki-laki, Bathari Manikem perempuan, iya. Sama Bathara mereka. Aduh, putus-putus Pak, suaranya nggak jelas. Coba diulangi Pak, putus-putus tadi. Iya, jadi kan tadi Bathara Kala Mas ya, dikembalikan oleh Bathari Manikem sama Bathara dan Bathari. Iya, tapi tatarannya tinggian si Bathari Manikem. Ininya apa? Dan kekuatannya juga lebih tinggi Bathari Manikem. Jika Bathara Kala kalau sudah Bathari Manikem yang bertindak nggak akan bisa apa-apa. Gitu. Oke. Yang menugaskan siapa Mas? Dari Kayangan, jadi dari atas, dari Sang Hyang Ugra Pesti, itu urutannya Pak. Nanti itu urutan nanti Pak. Jadi setelah Sabto Pratolo kan kita ke Pangitri Terjagat, terus kemudian nanti kita beberapa kita lewatin dulu ya, yang seperti Dirgatoro sampai ke Antarikso, Dirgatoro Akoso Antarikso kita lewati, dari Eko sampai Ponco, sampai Sabtonya kita lewatin semua. Kita langsung ke sana dulu nanti. Oke. Mas, anehnya meskipun Satpratala ada di tanah yang bawah, namun Bathara Kala dan Satpratala merasa di atas Pratala tertinggi tadi Mas ya. Iya. Oke, kita lanjutkan Mas. Berikutnya, di Pancapratala dan Satpratala tidak ada satu ya, dan semua perkelahian selalu bersifat keroyokan. Nah, jadi hampir tidak ada yang namanya maju satu persatu. Semua saling sikut dan saling sikat. Ini lagi nyindir ke saya atau gimana? Ya enggak lah Pak, kita kan hanya menceritakan kehidupan di sana. Jadi ya di sana tuh begitu gitu. Jangan dibandingkan dengan di sini. Makanya jangan dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan karena kalau di kita kan ada peradaban. Kalau di sana kan memang nggak ada peradaban Pak. Di Ponco itu nggak ada peradaban di Ponco Pratolo. Jadi Ponco sama Satpratolo ini nggak bisa dibandingkan sama kita sama sekali. Jadi jangan dibandingkan. Ya seperti itu yang ada di sana. Bukan di sana nggak ada aturan Mas ya. Tapi ya, ada wasitnya nggak Mas? Ya itu tadi wasitnya kan ada 2 Bathari. Yang di Ponco Bathari itu tadi siapa tuh namanya? Manikem. Bukan Manikem. Di Satpratolo, yang di Ponco tadi Drapalan. Dari Drapalan. Drapalan. Oh iya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Nah, sebagian yang merasa beruntung dengan penunggu pakaian dan wisata oleh masyarakat Atlantis ini. Ya makanya kan kalau misalkan di zaman mereka di zaman Majapahit dulu, ageman, pakaian raja, pakaian pangeran, pakaian ini kan nggak boleh dipakai sembarangan orang Pak. Karena kalau dipakai sembarangan orang bisa malatin bener, karena memang ada yang jaga. Dan itu memang sengaja, karena salah satu cara menolong mereka yang ada di Ponco sama saat itu adalah ditarik kemudian dipakai untuk jaga seperti itu. Gitu loh. Entah itu jaga rumah, jaga tembok, jaga ini sebagainya. Sehingga kalau misalkan gempa itu mereka bagian
megang satu batu bata per satu makhluk gitu kan, sehingga ya di situ mereka akan setia sekali karena apa, mereka jadi heran aja karena di sana biasanya diajar, di sini diopeni gitu kan, gitu. Oke, oke. Walaupun kurang paham, tapi kita teruskan, Mas. Kan saya nggak apa namanya ngikutin Ya, chat ini, lucu-lucu, Mas. Memang ini rekan-rekan yang di chat ini. Oke, Mas. Makhluk dari Panca Pratala dan Pratala juga dipergunakan terhadap Atlantis untuk menjaga tempat turunnya para Dangdiang dan para Dangdiang. Ini Atlantis. ya, karena kan kalau mereka beda sama kita Pak ya. Kalau mereka yang namanya tepatnya para Dangyang dan Sangyang itu mulai dari Hapsara Hapsari sampai Ptorokdari memang disediakan tempat untuk turun dan kemudian dijaga kan. Dan karena manusia di sana menjaga tidak bisa 24 jam, maka kemudian mereka ngambil yang dari Sat sama Ponco untuk jaga di tempat-tempat itu gitu kan. Sehingga orang supaya tidak sembarangan melakukan hal-hal yang sembarangan di lokasi-lokasi tersebut, karena itu tempat yang dihormati. Karena bagi mereka memang itu dewa yang harus didewa-dewakan. Kalau di kita kan enggak. Kalau kita kan memang tidak boleh mendewa-dewakan dan tidak boleh menggunakan makhluk seperti itu untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau di sana kan memang itu digunakan karena mereka memang hanya bisa salah satu cara menolong mereka kan. Jadi istilahnya itu kalau untuk Memayu Hayuning Bawono versi Atlantis itu adalah termasuk menolong makhluk yang dipantau sama Sat supaya tidak tersia-sia gitu loh Pak. Sehingga dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya itu security, menjaga suatu tempat, menjaga suatu pakaian, menjaga suatu itu pusoko dan sebagainya gitu, menjaga nion pusoko dan sebagainya gitulah, gitu Pak. Oke, Mas. Semoga tidak paham ya. Semoga ini makin ngeri, Mas, ini makin malam ini. Nah, ini lucu ini. Makhluk bisa Pratala bentuknya bagi orang yang sekarang sangat menyeramkan, tapi bagi anak-anak Atlantis dianggap lucu, sehingga terkadang mereka diambil mainan kelas anak. Nah, Pak Maris suaranya putus-putus. Pak Maris suaranya putus-putus. Cuman mungkin saya jelasin gini ya. Mungkin Mas, bagi kita makhluk-makhluk seperti itu bentuknya menyeramkan. Tapi bagi anak-anak di Atlantis itu adalah mainan. Ya contohnya seperti nggak usah di Atlantis deh, di zaman saya masih kecil aja dulu kan itu dikatakan sebagai mainan. Karena Pak, dulu kan kita tuh sering, karena zaman saya kecil kan nggak punya mainan Pak. Jadi akhirnya kalau mainan kita yang bikin kayak Nini Towo, dari siwur itu, dari batok kelapa yang dikasih tangan, kasih pakaian, kemudian kita nyari makhluk seperti itu, minta tolong Hapsara Hapsari ngambilin, kemudian kita pakai untuk menggerakkan itu supaya bisa nari-nari gitu kan. Nggak tahu sekarang dengan perubahan kondisi keadaan dan zaman ini kok, ya saya kadang-kadang heran sih, orang sekarang jadi takut sama mereka, betul itu dulu mainan anak kecil, tapi di Atlantis itu masih menjadi mainan anak kecil gitu loh Pak. Tapi kalau kita lihat Mas Agung ya, film-film barat ya, itu sebetulnya seperti yang Mas Agung cerita ini tuh, sebetulnya mengambil inspirasi. Tadi kan ada yang di awal kita ada yang komen seperti Hellboy. Nah, itu bisa jadi Mas. Nah, sekarang kalau kita IG live kan Mas Agung ya banyak. Gimana kalau kita bikin putus-putus ya Pak suaranya. Pak Maris mungkin agak dekat ke mic deh. Oke Mas, ini Mas. Jadi mainan ini Mas. Jadi kalau kita lihat, ini kan seperti film barat Mas, asing ya. Nah itu kan kok seperti tokoh-tokohnya itu seperti yang Mas Agung ceritakan tadi Mas. Ya kan ini Pak, apa namanya, tergantung sudut pandang kan sebenarnya itu. Kalau kita sudut pandangnya merasa bahwa mereka menakutkan, ya mungkin kita kabur. Tapi kalau sudut pandang kita nganggap bahwa mereka itu lucu, ya kita kabur pengen nangkep, pengen pakai untuk mereka dijadikan mainan kan. Nah, masalahnya sudut pandang ini sekarang pada beda. Kalau zaman saya kecil dulu itu adalah mainan. Kalau sekarang mereka itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu loh Pak. Iya. Tapi kan nggak boleh
ya itu haknya orang masing-masing orang ya, mau dianggap menakutkan apa tidak. Tapi kalau bagi saya itu ya tidak menakutkan, karena ya seperti halnya gini loh Pak, mungkin zaman sekarang orang lihat pisang adalah sesuatu hal yang biasa gitu. Kalau suatu ketika karena perubahan zaman sehingga pisang dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan, ya mungkin orang zaman sekarang kan bingung kan. Seperti saya waktu melihat loh, kenapa ya kayak gitu kok pada takut gitu kan. Ya misalkan ini deh, kalau dulu anak kecil kalau ketemu apa batang pisang itu kan dipakai untuk mainannya karak gitu. Iya kan? Iya, iya. Itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang, kalau misalkan karena perubahan zaman di masa depan kemudian ada orang takut dengan melihat batang pisang, ya kita gantian harus maklum. Wong saya juga harus maklum kok, mainan saya zaman kecil dianggap menakutkan oleh orang zaman sekarang gitu loh. Maksud saya gini loh Mas, apa yang Mas Agung ceritakan tuh seperti diceritakan dalam film-film barat. Oh gitu. Jadi mereka kayak tadi kan Hellboy, ada yang Ando, terus kayak Gur, terus yang aneh-aneh tadi, terus gambar-gambar. Jadi sebetulnya berceritanya sebetulnya ya seperti Mas Agung ceritakan, kan mereka bisa membuat sesuatu komersil yang bisa menghasilkan uang hidup. Maksudnya kalau dilihat nanti semuanya itu mereka mengambil tokohnya menjadi tokoh dalam satu film gitu. Nah, mereka juga melihat yang Agung lihat itu seperti tidak hanya di Indonesia, jadi seluruh Pak Maris sinyalnya lagi buruk ya. Karena suaranya hilang muncul gitu loh Pak. Ini ya mungkin karena lagi di pojok-pojok ya. Iya, saya bilang tadi di pojok. Ini dengan wifi jauh ya lagian ya. Ini memang dekat sih Mas, cuman tadi di bawah ini ada sinyal penguat setelah itu batiknya saya pindah menjadi jelek. Itu loh Mas, pertanyaan terakhir Mas. Jadi tadi tataran dunia itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu begitu gitu. Iya, seluruh dunia harusnya seperti itu. Cuman apa namanya sekarang tergantung kemampuan mengakses lokasi itu kan Pak. Sebenarnya itu kan masalahnya. Karena memang beberapa lokasi tidak bisa diakses karena tidak tahu caranya mengakses karena sudah kehilangan tata cara kan. Iya. Tapi kan tata cara itu hilang karena memang ada yang menginginkan hilang. Jadi untuk yang tidak ingin tahu kan tidak apa-apa toh Pak. Tapi untuk bagi yang pengen tahu ya harus mencari. Tapi kalau untuk yang bagi mereka yang merasa itu itu tidak ada ya tidak apa-apa. Yang tidak ada kan juga tidak masalah. Cuman yang paling penting adalah bagaimana supaya kita yang tahu itu supaya menjaga jarak dengan ponco sama sat gitu kan. Terus tadi kalau nggak salah ada yang mempertanyakan tentang sinar matahari itu sampai kemana? Sampainya cuma sampai ke Catur Pratala ya, dan tapi makin ke Catur di Catur Pratala itu sudah remeng-remeng banget. Kalau di Tri itu masih agak jelas, tapi ya masih ya remeng-remeng tapi masih agak jelas. Tapi kalau di Dwi itu jelas banget karena yang paling terang itu memang di Dwi sama di Eko sih. Apalagi di Pratala lapisan paling luas ya, itu bukan paling sempit, paling luas. Di Pratala itu paling luas. Yang paling sempit itu sebenarnya malah Eko sama Sabtu paling kecil. Oh. Jadi alam yang bisa kita lihat itu yang paling sedikit, paling kecil. Oh, oke. Mas Agung. Nah, Mas, pertanyaan terakhir Mas. Tadi ada yang penasaran berapa kali berantas fenomena. Nah, alam tadi hubungannya dengan kali berantas atau ada? Nah, ada toh Pak. Kan sudah berapa kali ya saya ceritakan di sini ya, bahwa kali berantas akan dibuka kembali gitu loh. Dan untuk buka kembali kan butuh tenaga yang cukup besar toh Pak. Nggak mungkin kalau seperti Pak Maris suruh macul buka sungai berantas gitu loh, yang ditutupnya itu hampir 200 meter gitu loh. Nah, tugasnya mereka toh. Makanya mereka kan dikerahkan untuk kesini oleh
Kilura Sabdo Palon untuk membuka Sungai Berantas. Nah, tapi kalau misalkan yang berwenang tidak mempercayai adanya Sungai Berantas, yaitu haknya yang berwenang. Itu kita kan hanya, tugas kita hanya memberitahu, kalau nggak didengar ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Tapi kira-kira kita selamat nggak Mas ini setelah pandemi? Kalau saya sih yakin selamat untuk saya ya Pak ya, karena saya ngerti. Tapi ya Pak Marius kan juga harusnya tahu ya gimana caranya selamat gitu kan, karena memang makin kesana kan ya anggap aja selamat deh Pak, karena kalau cerita lebih panjang ntar masih anggap meresahkan masyarakat nanti. Ya. Oke Mas Agung, ini udah terakhir ya. Ya. Tancap Ayon. Mas, minggu depan jadi apa? Sabto Pratolo Pak, Sabto Pratolo. Sabto ya. Lah, itu kan minggu depan Sabto Pratolo, terus habis itu kita lewati mulai dari Eko Dirgantoro sampai Sabto Dirgantoro kita lewatin, terus Eko Akoso sampai Sabto Akoso kita lewatin, terus Eko Antarikso sampai Sabto Antarikso juga kita lewatin, tapi kita langsung ke Pangitri Terjagat dulu, terus masuk ke alamnya Kayangan, baru sampai ke Sangyang Wenang ya, di atas 16 tingkatan di atas Sangyang Wenang tidak akan kita ungkap karena memang tidak dapat perintah gitu. Nah di situ baru kita masuk lagi ke Atlantis. Jadi kan ini sebenarnya menjawab tentang kepercayaan masyarakat Atlantis seperti apa gitu kan. Karena ada yang bertanya dari itu berkali-kali gitu loh. Kalau nggak dijawab kasihan. Nah, tapi kan untuk menjawab ternyata tidak bisa cuman satu kali jawab, itu tidak bisa ya, sekian kali menjawab, harus detail ya. Karena kalau tidak kan kita akan mendapatkan penjelasan yang agak berbeda dan mungkin nggak ini ya, nggak jelas ya. Itulah kepercayaan di Atlantis seperti itu. Jadi semua ada penguasanya dan semua tidak ada yang alami ya. Jadi kalau kita ngomong ini adalah gejala alami, kalau di mereka alamiah iya gitu loh. Jadi nggak ada yang alami gitu ya. Semua terkendali. Di sana adalah alamiah nih gitu, nggak ada yang alami. Jadi kalau ada yang ngomong akan ada ini nggak usah khawatir, nggak begitu ceritanya. Iya. Oke Mas, ini kayaknya makin malam makin kresek-kresek nih. Dan juga aneh. Rupanya ini Mas ada tumbuhan karnivora nih Mas. Ini saya punya tumbuhan karnivora. Ini ada banyak Mas. Ini yang bikin saya sakit. Jadi kayaknya memang harus mengikuti ini. Terima kasih. Nogo Mas Agung dan ya ada Bang Ari, ada siapa ya, banyaklah rekan-rekan tapi kita jangan terlambat Mas. Rabu depan tentang Sabto Pratolo ya Pak. Enggak satu. Apa putus-putus saya? Aku tuh bingung ya dengerin saya harus apa gitu. Ya udah, kita ketemu Rabu depan. Ya, sampai ketemu. Salam menyat. Oke, ya, salam menyat. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat malam.